Selamat siang, kami dari kelompok 1 kelas Indralaya akan memaparkan video yang berjudul Katabolisme Glukosa, Siklus Asam Sitrat dan Energi Katabolisme. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami yang saya sendiri bernama Rahel Dwi Melinda dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Karina Sabrianti dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Dian dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu mengkombinasikan jalur metabolisme karbohidrat, lipid, protein ke siklus TCA dan siklus urea. Dasar teori. Katabolisme adalah proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan diubah menjadi energi. Melalui reaksi katabolisme, makanan yang sudah dikonsumsi dan masuk ke organ pencernaan akan dipecah oleh enzim yang ada di dalam sistem pencernaan kita. Seperti protein dipecah menjadi asam amino. Nah, asam amino ini bisa digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Asam amino juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau dioksidasi menjadi urea. Selain memecah protein, katabolisme juga bisa memecah glikogen menjadi glukosa. Karbohidrat sederhana ini kemudian akan melalui proses oksidasi yang dinamakan glikolisis. Sedangkan lemak akan melalui proses pemecahan yang disebut hidrolisis. Prosedur kerja. 1. Carilah dan pahami mengenai materi katabolisme karbohidrat. 2. Temukan sumber-sumber karbohidrat yang akan dijadikan sampel. 3. Amatilah dan videokan semenarik mungkin. Sumber-sumber karbohidrat. Jagung. Jagung atau Zea mays adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia selain gandum dan padi. Jagung yang masih dalam bentuk alaminya kaya akan serat, antioksidan, vitamin C, lutein, dan zeaxanthin. Olahan jagung dapat dilakukan dengan cara direbus atau dibakar untuk mendapatkan manfaatnya. Nasi putih. Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak yang terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Selain karbohidrat, nutrisi lain yang terkandung dalam nasi putih antara lain vitamin B1, B2, B3, B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium. Yang terakhir, kentang. Kandungan gizi yang paling utama di dalam kentang adalah karbohidrat. Nutrisi ini biasanya disimpan dalam bentuk pati, meski sebagian juga ada yang tersimpan dalam bentuk gula. Meskipun komposisinya didominasi oleh karbohidrat, kentang juga mengandung banyak vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting bagi kesehatan tubuh. Pembahasan. Katabolisme glukosa adalah reaksi penguraian atau pemecahan molekul glukosa menjadi unit molekul yang lebih sederhana serta menghasilkan energi. Tahapan reaksi tersebut adalah sebagai berikut. Katabolisme glukosa terdiri dari 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis merupakan reaksi pemecahan molekul glukosa yang memiliki 6 karbon menjadi 2 bagian. Tahapan reaksi kimia glikolisis ini ada 9 langkah. Antara lain, tahapan yang memerlukan energi, yakni dimulai dari langkah yang pertama sampai yang ketiga. Kemudian, tahapan pemecahan atom karbon atau lisis dimulai dari langkah yang keempat. Kemudian, tahapan pelepasan energi dimulai dari langkah 5 sampai yang ke-9. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi perantara antara glikolisis dengan siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif terbaru yakni dimulai dari sitoplasma menuju mitokondria. Langkah reaksi dekarboksilasi cukup mudah karena hanya mengubah asam pirofat yang memiliki 3 atom karbon menjadi asam sitrat yang memiliki 2 atom karbon. Tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif di matriks mitokondria. Hasil
dekarboksilasi oksidatif, yakni 2 NADH dan 2 CO2. Nah, berikut ini adalah skema dekarboksilasi oksidatif respirasi aerob. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahapan ketiga yang paling banyak menghasilkan karbon dioksida. Diberi nama sesuai dengan penemuannya, yakni Hans Krebs. Siklus Krebs juga disebut siklus asam sitrat. Ciri siklus Krebs yakni berlangsung secara aerob. Fungsi siklus Krebs adalah menghasilkan elektron dalam jumlah besar. Dalam suatu siklus, diproduksi hasil dari siklus Krebs adalah 2 karbon dioksida, 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Nah, berikut adalah persamaan reaksi siklus Krebs. Yang keempat adalah transport elektron. Transport elektron merupakan proses panen energi ATP yang berasal dari NADH dan FADH2 yang berasal dari reaksi sebelumnya. Tahapan ini merupakan tingkat respirasi yang paling banyak menghasilkan ATP. Senyawa NADH dan FADH2 mengandung elektron H+ yang akan ditransfer keluar dari membran dalam mitokondria. Selama proses transport tersebut, elektron akan melewati serangkaian reaksi untuk membentuk ATP melalui mekanisme fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah proses menghasilkan ATP secara aerob di dalam kristal mitokondria dengan menggunakan sistem transport elektron. Pada tahapan akhir dari perjalanan elektron, yaitu H+, maka elektron akan bereaksi dengan O2 membentuk air. Jumlah total NADH dari reaksi pertama hingga ketiga adalah 10 buah, sedangkan FADH2 ada 2 buah. Hasil transfer elektron yakni 34 ATP dan 6 H2O. Siklus asam sitrat. A. Perubahan pirufat menjadi asetil KOA. Saat berada pada matriks mitokondria, pirufat diubah menjadi asetil KOA dengan cara melalui rentetan reaksi yang dikatalis dengan enzim kompleks pirufat dehidrogenase. Reaksi sederhananya sebagai berikut. Adapun 2 tahap dalam siklus asam sitrat. Yang pertama, tahap yang menghasilkan karbon, dan yang kedua, tahap yang menghasilkan molekul berenergi tinggi. B. Siklus asam sitrat mengoksidasi asetil KOA. Asetil KOA terbentuk dari pirufat atau senyawa kimia lainnya seperti asam lemak atau beberapa asam amino yang teroksidasi dalam siklus asam sitrat. Adapun 8 buah reaksi siklus asam sitrat dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Kesimpulan 1. Katabolisme adalah proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan diubah menjadi energi. 2. Katabolisme karbohidrat adalah reaksi penguraian atau pemecah molekul glukosa menjadi unit molekul yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. 3. Katabolisme karbohidrat terdiri dari 4 tahap, yakni glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron.